Timnas Indonesia melewati tahun 2024 dengan gagal di Piala AFF 2024, tetapi masih ada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun 2025 ini. Itulah intisari terakhir kiprah Indonesia di 2024. Tim asuhan Sintayong ini gagal lolos babak grup Piala AFF 2024 karena hanya menempati peringkat ketiga klasemen akhir grup B. Ya, ini sebenarnya cukup terduga. Pasalnya PSSI mengirimkan pemain muda, dominan pemain U22 dalam ajang Dwi tahunan ini. Sejak awal PSSI tak mematok target tinggi ke Sintayong. Namun status ini tak dianggap buruk. Paradigmanya sudah bergeser. Kini persepsi yang muncul adalah terpenting Indonesia lolos ke Piala Asia dan juga ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan kini ada semacam kepercayaan diri Indonesia akan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Memang peluang itu cukup terbuka, namun perjuangan hebat harus ditempuh. Pada 2025 ini ada 4 laga yang telah menanti, yakni melawan Jepang, China, Bahrain, dan juga Australia. Keempat lawan ini akan dihadapi pada bulan Maret dan juga Juni. Sebenarnya bukan Jepang, Australia, Bahrain, atau China yang akan menjadi aral terbesar Timnas Indonesia di 2025. Hambatan terbesarnya adalah soliditas. Setidaknya ada 3 isu besar terkait Timnas sepanjang 2024. Pertama, soal kompetensi Sintayong. Kedua, terkait kekompakan di dalam tim. Dan juga ketiga, konsistensi dari PSSI. Sintayong yang kontraknya diperpanjang PSSI hingga Juni 2027 disebut sejumlah kalangan miskin strategi. Pria Korea Selatan tersebut dianggap terlalu bergantung pada serangan balik dan juga lemparan Pratama Arhan. Bahkan setelah gagal di Piala AFF 2024, tanda pagar atau tagar STY out menggema di media sosial. Kemudian muncul lagi tanda pagar atau tagar STY tanpa diaspora nol sebagai isyarat inkompetensi Sintayong. Dan ternyata tanda pagar di media sosial tersebut hasil orkestrasi, bukanlah aksi organik. Ada yang memainkannya lewat pendengung bayaran atau buzzer. Sayang belum diketahui siapa di balik buzzer tersebut. Kemudian pada tahun 2024 juga ada isu disharmonisme pemain. Ada konflik antara pemain dengan Sin dan antar pemain. Memang tak ada yang membahas secara terbuka, tetapi ceritanya banyak yang tahu. Dan kabar baiknya, para pemain akhirnya bisa berdamai. Mereka bersatu mengelupas koreng itu. Performa melawan Arab Saudi jadi sinyal bahwa perpecahan internal bisa diatasi. Kemudian yang terakhir adalah konsistensi PSSI dalam menjalankan roda federasi. Jika kompetisi semakin membaik di semua level, kualitas pemain Indonesia otomatis pula akan terkatrol. PSSI perlu pula menghadirkan blueprint atau cetak biru sepak bola Indonesia. Sejauh ini PSSI baru punya visi dan juga misi yang tertuang dalam lembaran bagan. Bisa dibilang PSSI baru punya mimpi. Angan PSSI ini bisa hanya jadi angin. Lewat begitu saja. Sebab dari era-era pengurus PSSI sebelumnya mimpi yang sama tercetus. Tetapi tidak ada langkah panduan yang diterbitkan. Karena itu PSSI harus solid dari dalam. Pengurus PSSI tak perlu kasak-kusuk soal strategi Sintayong. Sebab tantangan terbesar federasi bukan di timnas, tetapi di program kerja sepak bola. Tahun 2024 dengan segala dinamika yang terjadi, kiranya jadi pembelajaran bagi pengurus PSSI. Banyak tugas menanti PSSI di 2025, seperti Liga Putri, Usia Muda, Wasit dan juga Asosiasi Provinsi. Kemudian Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tak perlu direcoki. Cukup fasilitasi, sebab kompetensi pelatih dan juga harmonisme pemain bisa dirajik, selama tak ada intervensi dari eksternal. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong turut memiliki resolusi untuk tahun 2025. Salah satunya adalah membawa skuad Garuda meraih hasil terbaik di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Timnas Indonesia telah melakukan banyak pekerjaan selama 2024. Salah satu yang paling signifikan adalah menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. CITZES dan juga kawan-kawan tercatat telah memainkan 6 laga grup C sepanjang 2024. Hasilnya, Garuda untuk sementara menduduki urutan ketiga klasemen dengan koleksi 6 poin. Lolos Piala Dunia dan hal itu bisa terwujud andai mampu meraih hasil positif dalam 4 laga terakhir grup C yang akan digelar sepanjang tahun ini. Sintayong pun menyampaikan harapannya untuk tahun 2025 melalui media sosial. Membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 adalah salah satu yang paling ia harapkan. Selamat tahun baru semuanya. Semoga semuanya bisa jaga kesehatan, lebih bahagia dan sukses di tahun 2025.
tulis Sinteyong di Instagram miliknya pada Rabu 1 Januari 2025. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke World Cup, sambung juru formasi asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia minimal harus finish di posisi kedua besar klasemen grup C. Secara matematis itu memungkinkan jika skuad Merah Putih mampu meraih hasil bagus melawan Australia, Bahrain, China, dan juga Jepang di 4 laga sisa. Pemain Timnas Indonesia Shandy Walsh menyambut tahun 2025 dengan sukacita. Hal itu bisa dilihat pada unggahan akun Instagram miliknya. Jauh hari sebelum tutup tahun 2024, Shandy Walsh mengunggah sejumlah foto dirinya sepanjang tahun. Tak lupa ia menuliskan caption kocak, "Menyala abangku, the last one of 2024. Sampai jumpa di 2025, tulis Shandy Walsh. Menyala abangku, tutupnya disertai dengan emot api. Ya, sontak saja postingan itu mendapatkan banyak tanda suka dan juga komentar dari pengguna Instagram lainnya. Sebelumnya, Shandy Walsh akhirnya kembali tampil bersama timnya KV Mechelen saat berhadapan dengan Standard Liège dalam lanjutan Liga Pro Belgia, Jumat 27 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah momen kembali sang pemain setelah cukup lama. Shandy Walsh dimainkan pelatih Besnik Hasi sebagai starter. Kali terakhir ia turun sejak menit awal, yakni pada Juli lalu saat bersua dengan klub Brugge. Pada musim ini Shandy Walsh baru tampil 6 kali di mana 4 datang dari bangku cadangan. Pada laga semalam, Shandy Walsh tidak tampil penuh 90 menit. Ia ditarik keluar oleh pelatih pada menit ke-74. Namun itu menjadi catatan tersendiri sebagai waktu terlama sang pemain di atas lapangan setelah sebelumnya 61 menit. Dalam pertandingan ini, Shandy Walsh tidak banyak memberikan kontribusi yang signifikan, tetapi ia sukses beberapa kali menjaga lawan mencetak gol. Sementara itu, menurut SofaScore, Shandy hanya membukukan 1 sapuan dan 93 sentuhan dalam pertandingan itu. Shandy sempat melepaskan 7 umpan panjang, namun hanya 3 yang terhitung sukses. Pemain berusia 29 tahun tersebut sempat melepaskan 1 tembakan, akan tetapi tak tepat sasaran karena bola melambung di atas mistar gawang. Kevin Dix unggah postingan spesial di detik-detik pergantian tahun 2024 menuju 2025. Postingan itu ia unggah pada laman Instastory akun miliknya. Pada postingan tersebut, Kevin Dix mengunggah ulang foto-foto hasil jepretan fotografer Gaston Sermbad. Salah satu jepretan itu tunjukkan wajah-wajah supporter Merah Putih saat mendukung Kevin Dix membela Timnas Indonesia. Kevin Dix pada postingan tersebut juga menambahkan emotikon hati dan bendera Merah Putih yang juga diartikan cinta Indonesia. Pemain FC Copenhagen tersebut mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang pada tanggal 15 November 2024. Sayang di laga debut tersebut pasukan Garuda dicukur 4 gol tanpa balas. Kevin Dix sendiri saat ini tengah dirumorkan akan hengkang dari FC Copenhagen. Ia disebut-sebut akan bermain di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Namun rupanya rumor ini menimbulkan masalah baru. Hal ini lantaran Kevin Dix buka suara bahwa ia sebenarnya tak ingin pindah dari FC Copenhagen. Kemudian sorotan tertuju pada Direktur Olahraga FC Copenhagen Son Smith-Nielsen yang dituding seolah-olah mengusir Kevin Dix. Pengamat sepak bola yang juga mantan pesepak bola Denmark, yakni Kenneth Emil Petersen, menyebut pola komunikasi pihak klub terkait masa depan Kevin Dix ibarat sirkus. Ini komunikasi sirkus. Jika ada yang harus diperbaiki di klub itu ialah bagaimana membuat rencana untuk seorang pemain. Apakah kontraknya diperpanjang atau tidak? Bukan malah mengatakan ke publik, kamu harus dijual ke klub itu. Itu sudah sangat keliru, ucap Petersen sumber tipsplayer.dk. Komunikasi itu sangat mengejutkan saya bahwa Son Smith tidak memberi isyarat apapun untuk klub ini mempertahankan Kevin Dix. Ia malah menyebut bahwa itu pilihan Kevin Dix. Faktanya Kevin menegaskan dia ingin bertahan. Jelasnya. Pengamat sepak bola Denmark lainnya yakni Peter Sorensen juga senada dengan Petersen. Menurutnya ada masalah di FC Copenhagen. Klub asal Korea Selatan Suwon FC secara resmi mengumumkan bahwa tidak lagi bekerja sama dengan bek Timnas Indonesia Pratama Arhan. Selain Pratama Arhan, Suwon FC juga melepas 2 pemain asing lainnya. Kedua pemain tersebut adalah Lachlan Robert dan juga Alien Sota. Kepastian itu diumumkan oleh Suwon FC dalam akun media sosialnya pada Rabu 1 Januari 2025. Suwon FC mengucapkan rasa terima kasih kepada Pratama Arhan dan juga kedua rekannya itu. Kenangan indah di lapangan tidak akan dilupakan oleh Suwon FC. Pratama Arhan dan juga Alien Sota merupakan pemain yang dihadirkan oleh Suwon FC pada musim 2024. Sedangkan untuk Lachlan Robert,
juga bergabung bersama Suwon FC sejak 2021. Khusus untuk Pratama Arhan mulai bergabung bersama Suwon FC sejak 16 Januari 2024. Sementara itu awalnya ada rencana Suwon FC untuk memperpanjang kontrak mantan pemain PSIS Semarang itu. Namun tampaknya batal karena Pratama Arhan ingin mendapatkan banyak menit untuk bermain. Ya, selama membela Suwon FC, Pratama Arhan hanya bermain 2 kali ya. Pratama Arhan hanya bermain saat melawan Jeju United dan juga Pohang Steelers. Itu pun dalam 2 pertandingan Pratama Arhan hanya bermain selama 3 menit. Terima kasih kepada Nelson, Pratama Arhan, dan Elian Sota yang sudah tidak lagi menjadi bagian klub. Kami tidak akan pernah lupa atas kinerja dan kerja kerasnya kepada pemain selama di lapangan, tulis Suwon FC. Ya, sejauh ini belum diketahui kemana berlabuhnya Pratama Arhan. Ada kabar Pratama Arhan akan bergabung ke Semen Padang untuk menjaga kondisi kebugarannya. Nantinya pada musim baru, Pratama Arhan baru berkarir lagi ke luar negeri. Bergabungnya Pratama Arhan ke Semen Padang cukup besar, sebab mertua Pratama Arhan yakni Andre Rosiade merupakan pembina Semen Padang. Selain itu, Semen Padang sedang bekerja keras agar keluar dari zona degradasi Liga 1 2024-25. Kabar baik datang dari bek timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam. Mantan pemain PASA Makassar itu mendapatkan durasi perpanjangan kontrak dari klub Thailand Port FC. Kepastian itu disampaikan secara langsung lewat akun media sosial Port FC. Dan Port FC dengan bangga mengumumkan telah sepakat untuk terus bekerja sama dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Asnawi Mangkualam mendapatkan kontrak 1 tahun bersama Port FC. Selama membela Port FC, Asnawi Mangkualam telah memainkan 15 pertandingan di Thai League One. Ia juga menjadi pemain utama Port FC saat tampil di ACL League 2. Asnawi Mangkualam juga membantu Port FC lolos ke babak 16 besar kompetisi sepak bola kasta kedua di Asia itu. Berkat penampilannya yang baik, Port FC sepakat melanjutkan kerjasamanya dengan Asnawi Mangkualam. Port FC mengumumkan bahwa kami telah sepakat untuk memperpanjang kontrak bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam sampai 2029, tulis Port FC. Sementara itu, Asnawi Mangkualam bukan satu-satunya pemain asal Indonesia yang saat ini berkarir di Thailand. Ada Ronaldo Kuateh yang kini diperpanjang oleh Guangdong United. Asnawi Mangkualam memutuskan untuk berkarir ke luar negeri meskipun gajinya turun. Ya, Asnawi Mangkualam ini terus meningkatkan karirnya, bukan memikirkan uang. 2 klub Korea Selatan yakni Ansan Greeners dan juga Jeongdam Dragon telah dibela oleh Asnawi Mangkualam sejak 2021 sampai akhir 2023. Pelatih timnas Thailand Mas Sotadaisi bicara soal laga lawan Vietnam di final ASEAN Cup 2024 yang disebut sebagai duel El Clasico. Laga final yang mempertemukan Vietnam dan juga Thailand tersebut disebut sebagai pertandingan klasik untuk membuktikan tim terbaik di antara keduanya. Ini karena Thailand dan juga Vietnam sudah sering bertemu di laga final ajang 2 tahunan ini. Jelang pertandingan final leg pertama ini, Mas Sotadaisi mengatakan bahwa dia baru melatih Thailand selama setahun. Untuk itu ia tak tahu banyak soal Thailand versus Vietnam. Bahkan ia mengaku baru tahu kalau laga antara Thailand versus Vietnam merupakan pertandingan besar. Ia bahkan mengaku baru tahu apabila pertemuan dengan The Golden Star Warriors ini seperti laga El Clasico. Setelah mengetahui itu, pelatih berusia 57 tahun tersebut mengaku baru tahu soal laga El Clasico ini. Menurutnya, dalam pertandingan besar ini Gajah Perang bertemu Vietnam di final. Dan tentu saja laga ini akan menjadi laga menarik untuk disaksikan menurutnya. Kiper keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi dikabarkan tengah dalam radar Empoli memasuki pekan ke-13 Liga Italia Serie A 2024-25. Emil Audero saat ini bermain untuk Como 1907, namun posisinya bukan kiper utama setelah beberapa kali hanya menjadi cadangan. Emil Audero kalah saing dengan kiper veteran asal Spanyol yang usianya sudah 42 tahun, yakni Pepe Reina. Termasuk di laga terakhir Como 1907 di Liga Italia saat berhasil menggilas Lecce di kandang sendiri dengan skor 2-0. Cesc Fabregas selaku pelatih Como 1907 lebih mempercayakan posisi penjaga gawang timnya di pertandingan tersebut kepada Reina. Selain itu, alasan Empoli mengincar Emil Audero adalah sebagai alternatif mengganti David Vazquez yang akan pergi. David Vazquez dikabarkan menuju Palermo pada bursa transfer musim dingin 2025 dengan status pinjaman dari AC Milan. Dan Emil Audero Mulyadi pun dianggap sebagai alternatif yang pas untuk Empoli jika Vazquez benar-benar meninggalkan mereka. Empoli telah memulai kontak pertama dengan Emil Audero, kiper Como, sebagai pengganti potensial David Vazquez yang mungkin akan meninggalkan Empoli pada bulan Januari untuk bergabung dengan Palermo, tulis transferfee.com.
Menurut Sky Sport, Palermo sedang bernegosiasi untuk mendapatkan Vazquez dari Milan dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Lanjut media tersebut. Kevin Dix segera bergabung dengan Trabzonspor di bursa transfer musim dingin 2025. Pelatih Senel Gunes sudah setuju untuk mendatangkannya dan juga manajemen akan bergerak dalam negosiasi. Kontrak Kevin Dix bersama FC Copenhagen akan berakhir pada Juni 2025. Sampai saat ini belum ada titik terang dari kedua belah pihak terkait perpanjangan kontrak. Dan The Lions wajib harap-harap cemas akan situasi ini, sebab pemain timnas Indonesia tersebut masuk dalam radar klub-klub besar Eropa. Jika tak kunjung mencapai kesepakatan, setidaknya FC Copenhagen harus melepas Kevin Dix di bursa transfer Januari 2025 jika tak ingin kehilangan cuma-cuma. Salah satu tim yang tertarik untuk memakai jasa Kevin Dix adalah klub Turki Trabzonspor. Rumor ini juga sudah berhembus cukup kencang. Berdua filler itu dikabarkan sangat serius untuk mendatangkan sang bek. Menurut laporan media Turki Karadeniz Desonokta, transfer Kevin Dix menuai titik terang. Dilaporkan juga saat ini pihak manajemen sedang bergerak cepat untuk mengamankan jasa bek berdarah Maluku itu setelah mendapatkan persetujuan dari Gunes. Trabzonspor telah mencapai kemajuan signifikan dalam transfer Kevin Dix untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim dingin. Tulis Karadeniz Desonokta dalam artikelnya dikutip pada Rabu 1 Januari 2025. Setelah menerima laporan positif dari pihak yang telah mengamati performa Dix dalam beberapa kesempatan, manajemen Trabzonspor segera bergerak setelah mendapatkan persetujuan dari pelatih kepala Senel Gunes. Imbau laporan tersebut. Media tersebut juga mengungkapkan negosiasi yang berlangsung antara Trabzonspor dan juga FC Copenhagen berjalan baik. Meskipun belum menemukan titik terang, diharapkan kepastian tersebut dapat terjadi pekan ini. Pemain break and half Albion Joel Veltman siap membela timnas Indonesia. Ya, hal itu diungkapkan Joel Veltman saat diwawancara oleh MyHeritage DNA Media 2020. Menurut saya, ibu atau nenek saya berasal dari Indonesia, kata Joel Veltman yang pasti bermain sebagai fullback kanan dan juga back tengah ini, sumber Heritage DNA. Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia. Lanjut pesepak bola kelahiran Velsen, Belanda pada tanggal 15 Januari 1992 ini. Sementara itu, sosok yang menginterview Joel Veltman juga menjabarkan darah Indonesia yang dimiliki oleh Joel Veltman. Darah Indonesia yang dimiliki oleh Joel Veltman berasal dari kakek dan juga nenek buyutnya. Kami mengetahui kakek buyut Anda Lammerbrach mengabdi pada kerajaan Belanda Tentara Indonesia. Sementara nenek buyut Anda, Jacoba van der Kamp, lahir di Indonesia yang mana masih menjadi wilayah jajahan Belanda. Itu menjelaskan kalau Anda memiliki darah Indonesia, kata sang pewawancara kepada Joel Veltman. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Joel Veltman masih eligible memperkuat timnas Indonesia? Ya, sayangnya pesepak bola 32 tahun tersebut sudah tidak bisa membela timnas Indonesia. Joel Veltman yang sempat membela Ajax Amsterdam pada tahun 2012-2020 ini telah mencatatkan 28 caps bersama timnas Belanda dengan mengoleksi 2 gol. Ya, sesuai aturan, pemain yang memegang lebih dari 3 caps bersama tim nasional senior dilarang pindah negara. Dan caps terakhir Joel Veltman bersama timnas Belanda tersaji di Euro 2020. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.